Dia sebagai pusat pemerintahan di desa, pemerintahan desa itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Tanpa ada pemerintahan desa itu tidak akan berjalan Republik ini. Ya, tanpa ada kantor desa juga tidak akan bisa berjalan menjalankan pemerintahan dan pembangunan perekonomian di desa. Tetapi kantor desa ini kayaknya tidak ada yang bertanggung jawab terkait dengan pemeliharaan dan perawatan kantor desa. Jadi pada saat kita menyusun Permendes nomor 8 tahun 2002 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023, itu sudah kita masukkan. Jadi untuk desa mandiri dan seterusnya. Nah tiba-tiba datang surat dari Seknek. terkait dengan kantor kepala desa, Pak. Banyak sekali kantor kepala desa yang memprihatinkan. Ini saya ulangi lagi ini. Karena kantor desa ini kayaknya status quo. Dia sebagai pusat pemerintahan di desa, pemerintahan desa itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Tanpa ada pemerintahan desa itu tidak akan berjalan Republik ini. Ya, tanpa ada kantor desa juga tidak akan bisa berjalan menjalankan pemerintahan dan pembangunan perekonomian di desa. Tetapi kantor desa ini kayaknya tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang harus melakukan pemeliharaan, perbaikan terhadap kantor desa? Desa jelas tidak punya anggarannya. Pemerintah kabupaten selama ini saya lihat di mana-mana tidak ada pemerintah kabupaten yang menganggarkan untuk perbaikan kantor desa. Pemerintahan provinsi tidak, pemerintahan pusat tidak. Terus bagaimana nasibnya kantor desa ini? Lebih-lebih bagi kantor desa yang dalam kondisi yang memprihatinkan. Begitu ya. Jadi tolong saya diberi jawaban yang mencerahkan, Pak. Paling tidak ada satu solusi, langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Desa untuk mengatasi ini. Ya, meskipun baru gambaran langkah yang akan diambil, tidak langsung penganggaran di tahun 2023. Kalau berbicara soal implementasi daripada tahun anggaran 2022, ya, anggaran tahun 2022 bagaimana implementasinya, progres fisiknya sebesar berapa, progres keuangannya sebesar berapa, itu saya kira satu persoalan yang sangat mudah. Itu matematika lah kali itu. Tapi bagaimana Kementerian Desa itu mampu mengatasi masalah-masalah yang esensi terhadap kondisi desa yang sekarang ini dihadapi. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Kasih Pak Dewo. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Dewo, saya lanjutkan. Ya, terkait juga dengan aspirasi yang disampaikan Pak Sudewo tadi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan kantor desa. Jadi pada saat kita menyusun Permendes nomor 8 tahun 2002 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023, itu sudah kita masukkan. Jadi untuk desa mandiri dan seterusnya. Nah tiba-tiba datang surat dari Seknek, dari Presiden bahwa dana desa untuk 2023 harus prioritas juga pada ketahanan pangan. Dan memang betul, kita tidak bisa menafikan itu, maka sementara kita turunkan lagi, kita tarik lagi, tapi kita juga akan melihat nanti perjalanannya. Karena minimal 25% itu berarti akan ada ruang. Nanti kita lihat lapangannya bagaimana. Nah, kalau lapangannya memang kondisinya sudah semakin bagus,
BLT yang dampak COVID-19 sudah mulai berkurang signifikan, berarti kan ada ruang. Kemudian ketahanan pangan juga sudah terlaksana dengan bagus, maka ruang ini nanti akan kita coba, kita akan cari solusi juga agar bisa sebagian dana yang ada itu untuk pemeliharaan, paling tidak pemeliharaan, bukan renovasi. Jadi sedikit-sedikit lah Pak Dewo, paling tidak kita sudah punya gambaran solutifnya. Saya kira itu Pak Ketua dan para anggota yang lain nanti akan kita sampaikan secara